Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara konsep kehidupan channel di mana saja berada, tentunya sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, ya, khususnya nih yang di Jawa Barat nih, ini ada ucapan-ucapan Rizik Syihab ya yang merasa dirinya itu paling Islam ya, paling Islam. Kalau paling benar udah pasti dia ngakunya paling benar, tapi yang jelas dia ngakunya paling Islam. Jadi dia nggak tahu kalau Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat itu haji ya. Malah meragukan segala, membuat kemusyrikan. Ya nggak mungkin lah, Jik, nggak mungkin Jik, ya. Seseorang membuat kemusyrikan di satu daerah, ya nggak mungkin. Memangnya di daerah itu nggak ada kiai, nggak ada para ulama. Jangan terlalu menganggap bodoh ke orang pribumi, Jik. Ya, yang bodoh itu ente, cuman bisa ngomong koar-koar doang. Ente udah kemakan itu dengan sumpah ente dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Ente udah mulai error itu Rizik Syihab ya. Ya, Rizik Syihab ini udah mulai error, makanya ucapannya sudah tidak benar. Udah banyak ngamplung pikirannya kemana tahu. Kenapa error? Karena termakan sumpah serapah dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Belum aja, ya, belum fatal aja, lihat nanti. Ya sahabat dan saudara-saudara, ya warga saya di Bogor, di Jawa Barat, ya hati-hati dan waspada dengan sikap dan tindakan Rizik, ya Rizik Syihab yang selalu koar-koar ya, membuat narasi provokator, nggak taunya dianya ya yang dobol itu ya. Rizik Syihab itu udah kurang waras itu ya, udah termakan sumpah serapah dengan Kiai Abdurrahman Wahid ya, Abdurrahman Wahid. Ntar lagi juga liwat itu ya, parah itu ya, keropong ntar lagi, bisa nggak pakai celana di jalan raya deh. Hati-hati, hati-hati saudara-saudaraku, antisipasi segala tindakan Rizik Syihab. Ucapannya, perkataannya hanya mengandung fitnah dan narasi provokasi ya. Jadi karena sudah tidak ada hati yang bersihnya, udah nggak ada, udah dibuang. Jadi yang ada hati kotor, iblis di dalam. Kebalikan dari Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad kan hatinya dicuci, dibersihkan. Kalau Rizik enggak, dikotorin, tai kebo dimasuk-masukin ke dalam hatinya. Makanya yang ada narasinya provokasi, provokator, harupat, doktrin dan sebagainya. Makanya kepada warga hati-hati. Nggak percaya, buktikan saja. Ya. Ayo kita buktikan. Baik sahabat, yuk kita simak aja pernyataan-pernyataan harupat-harupat dan narasi provokasi yang menjadi pekerjaan rumah buat Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang harus segera mengantisipasi permasalahan ya dua makhluk ini ya, Rizik Syihab dan Bahar Smith ini ya. PR buat Gubernur Jawa Barat ya. Saya setuju, saya dukung, saya orang Jawa Barat ya. Semoga sukses, selamat berjuang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Waduh, jadi provinsi berhala katanya. Astagfirullahaladzim. Saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala.
Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi. Ada satu gubernur, si Dedi, yang paling bangsat nih sumpama. Karena apa? Dia musyrik dan menebar kemusyrikannya. Masa saya begini nggak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Udah tahu kan bagaimana dia, sifat dia, taat nggak sama Allah? Jujur aja, taat nggak? Patuh nggak? Atau berbuat musyrik? Yang keras, jangan takut. Yang keras. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya, kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Wih, sombong banget. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Wih, Deddy lagi. makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Ya betul Pak, betul. Bila perlu si Bahar usir aja tuh dari Jawa Barat. Gak ada gunanya juga. Ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa. Anda gak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, gak bisa. Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas. Apa? Banyak anak buah yang gak ada urusan. Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Gak ada urusan. Bahar bin Smith gak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya gak ada urusan, saudara-saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional. Bangsa yang akademis. Bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua. Mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan. Percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, bahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya. Tidak percaya pada hasil riset. Tidak percaya pada analis penelitian. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang. Kotor lingkungannya.
berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji, namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda, dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat, ini bentuk hormat, bentuk penghormatan, hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem, artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan, sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati. Cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Moal usaha mentawe ka kereta, itu namanya menyembah. Aing mah moal usaha kereta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah moal usaha reka kareta we ungapoe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin, tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah.